Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Aku akan bahas tentang Pangeran Katon. Pangeran Katon itu Tuhan yang nyata. Kalau di bahasa Indonesia kan. Tuhan yang nyata itu apa sih? Dan Tuhan yang nyata itu siapa sih? Ya berdasarkan apa yang aku tahu ya, berdasarkan apa yang aku pahami ya, berdasarkan informasi ilmu yang sudah disampaikan oleh almarhum bapakku ya. Pangeran Katon itu adalah kedua orang tua. Jadi Tuhan yang nyata itu adalah kedua orang tua. Ya, kalau kita kupas lebih dalam lagi ya. Aku pernah bahas tentang di dalam diriku ada Tuhan, di dalam dirimu ada Tuhan, di dalam dirinya ada Tuhan, dan di dalam diri semua manusia ini ada Tuhan. Kalau kita luaskan lagi ya, semua yang ada di jagat semesta alam raya adalah perwujudan dari Tuhan. Itu menurut yang aku paham. Oke, kita kembali lagi ke Pangeran Katon itu Tuhan yang nyata. Kenapa kok orang tua kita itu mendapatkan apa ya, sebutan, bukan sebutan ya, ya boleh dianggap sebutan ya, diberikan label sebagai Tuhan yang nyata. Ya karena keberadaan kita itu ya berproses melalui mereka berdua ya. Mereka berdua itu adalah jalan kelahiran kita kembali ke bumi lewat bersatunya mereka berdua ya. Ya kalau kita urut itu panjang ya, ketika mereka menyatu, bersetubuh ya, habis itu berproses sehingga ibu kita hamil ya, berproses 9 bulan melahirkan kita, habis itu menjaga kita, memenuhi kebutuhan kita ya, habis itu memberikan pendidikan terbaik untuk kita, memberikan penjagaan terbaik untuk kita, memberikan semua hal terbaik yang mereka miliki, yang mereka mampu untuk kita. Mereka ini adalah kepanjangan tangan Tuhan, mereka berdua. Atas keberadaan kita di dunia. Jadi, ya Tuhan yang kita bisa lihat ya, ada pada mereka berdua. Penjagaan Tuhan yang benar-benar kita bisa rasakan ya lewat keberadaan mereka. Mereka adalah alat Tuhan untuk keberadaan kita di bumi, sebagai jalan kelahiran kembali kita di bumi. Makanya kita itu nggak perlu, kalau bagiku ya nggak perlu melakukan banyak hal, nggak perlu melakukan banyak kebaikan sebelum baik dan bakti pada kedua orang tua kita.
aku sedang menjaga supaya tidak milu, tidak emosi ya. Biasanya kalau aku membahas tentang orang tua itu, wah, tiba-tiba air mata itu jatuh aja. Tapi nanti kalau misalnya aku agak ini, suaraku agak bergetar dan air mata jatuh, mohon dimaafkan ya. Kalau bahas tentang orang tua aku pasti milu banget, pasti emosional. Jadi begitu menurutku ya. Dan itu menjadi prinsipku dari dulu. Kebaikan yang utama itu adalah kebaikanku sendiri. Setelah itu kebaikan selanjutnya adalah kebaikan orang tuaku. Karena sejak kecil itu aku sudah dididik dengan cara itu. Penuhi dulu kebutuhanmu, setelah kebutuhanmu terpenuhi baru orang lain. Dan orang lain itu yang utama adalah kedua orang tuaku. Aku memang dulu bukan anak yang patuh-patuh banget ya. Lihat wajahku kan udah kelihatan kalau wajah-wajah pemberontak ya. Tapi sepemberontak-pemberontaknya aku ya, aku nggak berani teriak, nggak berani kalau mereka ngomong itu nggak berani bantah, nggak, aku diem aja. Walaupun di sini tuh ya, wah, bergejolak di sini bergejolak, tapi aku diem, nggak berani. Kata kata orang tua aku kualat. Ya kalau berani sama orang tua itu kualat gitu. Sejak kecil itu udah didoktrin seperti itu. Tapi aku paham, ini bukan masalah tentang kualat tidak kualat. Ya. Karena aku sadar bahwa mereka itu sudah melakukan banyak hal ya untukku. Sudah mengorbankan banyak hal ya untukku dan untuk adik-adikku. Jadi kesadaran itu yang aku bangun. Dan yang aku lakukan adalah ya memuliakan mereka. Cukup untukku, cukup ya. Setelah untukku selesai, karena aku itu dari kecil memang nggak punya keinginan yang muluk-muluk. Kebutuhanku selesai, apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka minta, aku pantang untuk menolak. Jadi ketika mereka butuh ini, ya, pantang aku nolak. Pasti aku usahakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan, keinginan mereka. Ini ada kaitannya. Mereka sangat penting dalam proses kehidupan kita. Mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelancaran, kesuksesan kita. Aku banyak sekali mendapatkan informasi ya dari pasien-pasienku, dari klien-klienku, bagaimana hubungan mereka dengan orang tua mereka yang sangat tidak harmonis gitu. Bahkan ada anak bermusuhan dengan ibunya, ada anak yang ribut terus dengan ibunya, ada anak yang ribut terus dengan bapaknya, ada anak yang sangat membenci bapaknya, dan berbagai macam hal ya, dengan persepsi yang berbeda-beda, dengan case yang berbeda-beda. Tapi menurutku ya, menurut saranku ya, jangan. Bangun kesadaran. Sejelek apapun orang tua kita, senggak cocok apapun kita dengan mereka, seburuk apapun perilaku mereka, mereka berdua adalah jalan kelahiran kita untuk kembali ke bumi.
mereka berdua sudah ditugaskan untuk mempersiapkan raga bagi kita. Mereka ditugaskan untuk menyiapkan wadah. Udah hampir nangis nih. Untuk menyiapkan wadah untuk kita. Bahkan aku punya satu cerita ini ya. Ini bukan ibu kandung ini. Jadi aku punya adik ya, adikku punya istri, adik laki-laki punya istri. Hamil. Udah hampir 10 bulan. Itu nggak lahir-lahir. Rupanya ya, hubungan antara mama mertua dan menantu ini nggak bagus gitu. Jadi antara ipar dengan ibuku itu nggak bagus hubungannya gitu. Akhirnya singkat cerita ya, disarankan sama seseorang untuk mencuci kaki ibuku, mama mertuanya. Ya karena udah bukaan berapa tapi nggak lahir-lahir, beberapa hari dia mengalami kontraksi dan itu kan sakit banget gitu, dan bayinya nggak mau keluar. Ya solusinya itu sesar gitu. Tapi ada orang yang menyarankan, coba kamu cuci kaki ibu mertua. Oke, singkat cerita dia datang ke rumah ibuku. Habis itu dia siapkan ember, dia cuci kaki ibuku, minta maaf sambil nangis-nangis. Dan yang bikin kami shock adalah air cucian kaki itu ya diminum sama dia. Setelah dicuci kaki ibuku ya, airnya itu diminum sama dia. Jeda beberapa jam ya, dia kontraksi lagi, dilarikan ke rumah sakit dan lahir anaknya. Dia bisa lahiran normal, nggak pakai sesar. Ya nggak ngerti ya, ini mungkin kebetulan dari sekian banyak cerita dan nyelip satu cerita ini, mungkin kalian berpikir oh itu kebetulan. Ya bisa jadi itu kebetulan. Tapi akhirnya itu aku praktekkan. Aku tidak punya kesempatan untuk mencuci kaki ibuku. Jadi ibuku meninggal pada usia beliau yang masih relatif muda ya. Jadi aku tidak punya kesempatan untuk mencuci kakinya, mencuci kaki beliau. Dan aku juga tidak punya kesempatan untuk mencuci kaki bapakku. Ya dulu memang aku adalah anak kesayangan mereka berdua ya. Tapi itu aku praktekkan, aku berikan saran kepada pasien-pasienku dan klien-klienku ketika mereka mengalami kesulitan hidup yang sangat luar biasa. Aku selalu sarankan, ibu masih ada? Aku selalu tanya, ibunya masih ada? Masih. Bapaknya masih ada? Masih. Ulang cuci kaki ibumu ya. Kalau ada bapakmu, sekalian cuci kaki bapakmu, minta maaf sama mereka, minta ridho keikhlasan atas hidupmu pada mereka, dan minta doa restu pada mereka supaya kamu dimudahkan jalannya. Dan dari sekian banyak orang yang mempraktekkan itu, kesulitan mereka diangkat. Mereka menemukan jalan, yang sakit menemukan kesembuhan. Ini mungkin bagi beberapa orang dianggap ini mitos. Enggak. Ini bukan mitos. Karena sudah terlalu banyak yang membuktikan. Kalau orang-orang bilang surga itu ada di telapak kaki ibumu, ya bukan akhirnya harus mencuci kaki ibunya. Ada yang dipakai untuk cuci muka, ada yang diminum dan segala macam. Semua tergantung keyakinannya, bukan karena itu.
tapi keikhlasan ibumu, keikhlasan orang tuamu, ya, untuk memaafkan semua kesalahanmu, keikhlasan ketulusan ibumu, keikhlasan ketulusan kedua orang tuamu untuk mendoakan yang terbaik untukmu. Itu yang paling penting. Ridho mereka dan keikhlasan mereka, itu yang paling penting. Jadi menurutku ya, menjadi manusia yang baik itu wajib. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Tapi setelah kalian melakukan kebaikan untuk diri kalian sendiri, setelah kebutuhan kalian terpenuhi, kebaikan selanjutnya adalah kedua orang tuamu. Setelah itu, orang-orang terdekat yang ada di sekitarmu. Makanya kita sudah sering dengar ibumu, ibumu, ibumu disebut 3 kali. Begitu mulia seorang ibu yang rela menahan sakit yang luar biasa untuk melahirkan kita, yang rela menahan segala ketidaknyamanan untuk pertumbuhan janin yang ada di perutnya. Jadi teman, jangan sia-siakan ketika orang tua kalian masih ada, ketika ibu kalian masih ada. Segera datangi mereka, cuci kakinya, sungkem, minta maaf, minta ridho, dan minta doa terbaik untuk kalian, untuk anak-anak kalian dan keturunan kalian. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.